Masih ada iklannya, udah selesai. Ada guru. Hah? Udah semua kebagian bang. Udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mahbubi fi kulli lisan, al-ma'budi fi kulli makan, al-maqsudi fi kulli zaman, alladzi qala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi ahlil birri wal ihsan, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عن خراد دخلت الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para muallimin, para asatizah, tokoh masyarakat, sesepuh kini sepuh di lingkungan setempat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Ahmad Syarwani, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Manda Haji Ahmad Jayani MMPD, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Manda Haji Marhusin SPDI, Al-Mukarram Al-Ustadz Manda Ahmad Basuni MSI, Al-Mukarram Al-Ustadz Manda Haji Madinah. Juga hadir pada kesempatan kali ini para asatidz yang lainnya, diantaranya Ketua DKM Masjid Jamilul Huda Al-Mukarram Ustadz Eri Asy'ari, Akhina Fillah Ustadz Nurul Anwar SPDI, Bapak Ketua Rukem Manda Hasan Basri, Ketua Majlis Ta'lim Bapak Ustadz Ahmad Sayuti, para tokoh yang hadir, para orang tua Manda Ustadz M. Bakri, Bapak Muhammad Yamin, serta para ketua RT di lingkungan RW 07 yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita doain semoga selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah dunia dan akhiratnya. Sahibul huzan daripada almarhumah Diah Fauziah binti Burhanuddin, orang tuanya Bapak Burhanuddin dan Ibu Khadilah, menantunya, seluruh keluarga besarnya, kita doain mudah-mudahan diberikan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tamu-tamu yang datang mungkin dari luar Pengarengan, besannya ya, kemudian juga saudaranya dari Kali Abang Rorotan, Penggarutan,
dan juga tadi dari mana tadi? Bojong dan sekitarnya yang sudah hadir. Hadirin jamaah sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat atau ta'zim saya. Syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Gerimis kagak bang itu? Bener ini? Soalnya kayaknya baru 2 malam ini nih acara tahlil bebas dari hujan kayaknya ya. Kemarin-kemarin mah kita asal mau tahlil hujan mulu. Alhamdulillah 2 malam terakhir ini hujannya ada Pak, tapi pindah kayaknya tadi pagi ya. Ngarangan hujan apa kagak tadi? Hujan sama Rawa Panjang, Bantar Gebang juga hujan Pak. Tiap hari kehujanan mulu, pada pilek, pada sakit kagak? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf sebelumnya para guru. Malam ini saya yang diminta untuk mewakili sambutan dari Sahibul Bait, tapi MC-nya juga bilang sekaligus kalimat takziah. Ngomongin bab kematian kayaknya udah pada hafal hatam gitu ya. Kalau saya hitung Pak, ini Ananda Diah Fauziah ini rentetan yang ke-7 ini Mang Basri kalau nggak salah ya. Bener nggak ini? Kalau kita hitung hampir 57 hari Pak. Dijeda mungkin seminggu ketika meninggal pertama kali almarhumah Jemas Ulah ya. Menyusul Cek Cemi, kemudian Bapak Indra, Bapak Warisun, tetangganya, kemudian nyampe di sini. Itu kalau dikali 7 udah berapa Pak? 47 hari ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi di sini udah ya. Amin ya robbal alamin. Walaupun ada yang bilang orang kalau meninggal Selasa sama Sabtu guru biasanya katanya ngajakin gitu Pak. Ngajakin kemana? Lah emang tiap hari juga Pak mati mau pasti datang apa kagak? Datang apa kagak? Datang, cuman kitanya aja yang kadang-kadang lupa begitu. Mati udah pasti. Iya, mau Sabtu, mau Selasa, ya pasti kita bakal mati. Tinggal nungguin waktunya aja begitu. Tapi kita doa boleh apa kagak? Jeda dulu, istirahat dulu begitu ya. Ya Allah, jangan ada dulu dah. Sampai kapan ini? Yakin sampai kapan? Sampai 2 lebaran lagi deh kalau bisa ya. Begitu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Setiap manusia, siapapun dia orangnya, sehebat apapun jabatannya dan sekaya apapun hartanya, kalau dalam hidup ini dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai, entah itu orang tuanya, entah itu saudaranya, entah itu anaknya, pasangannya, pasti orang tersebut akan menjalani yang namanya masa-masa kesedihan dalam hidupnya. Benar apa kagak Pak? Sehebat apapun dia, setangguh apapun tuh orang, laki-laki bermental baja saat ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, pasti dalam hatinya akan ada perasaan sedih. Bener ya? Mang Juki senang banget kayaknya sih. Gak ada sedihnya bisa. Sedih wajar. Maka malam ini mungkin sampai malam-malam selanjutnya. Dan dari semenjak kematian almarhumah Diah Fauziah binti Burhanuddin, ini keluarga Bapak Burhan dan Ibu Kholilah, menantunya, keluarganya biasanya pasti sangat menderita kesedihan Pak. Apalagi meninggalnya nggak sakit lagi riwayatnya, bener ya? Lagi kerja, kemudian masuk rumah sakit, dikabarkan Ya Allah Pak. Jangankan beliau, keluarganya beliau, kita aja yang kemarin mungkin ikut tahlil beberapa malam, saat menjelang tahlil akan dimulai, itu anaknya yang kecil Pak, yang kecil yang kedua, kita dengar nangis saja nangis. Apa yang dipanggil sama anaknya? Mama pulang, mama pulang, mama. Coba Pak,
Hati siapa yang kagak sedih itu coba. Anak yang belum paham keadaan, orang belum ngerti apa-apa, dia cuma mengharapkan pengen ketemu sama ibunya. Mama pulang, mama pulang. Padahal mamanya udah kemana? Balik lagi apa kagak? Kalau yang di sini menyebut mama pulang, gua agak percaya udah. Ya. Kita aja yang liatin Pak sedih. Ya Allah, sambil kita lihat kalau itu anak saya apa gimana coba. Ya. Makanya kalau keluarga beliau sedih, boleh apa kagak? Wajar apa kagak? Maka kita datang tuh bantuin, kita hibur juga, ya. Kita dengerin juga keluhannya, sambil yang paling penting kita kuatkan dan kita doakan. Wabil khusus buat almarhumah, malam pertama sampai malam ini kita datang, kita doain. Mudah-mudahan ini takdir terbaik yang Allah berikan buat keluarganya. Bener ya? Kita doain mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah. Lagi kerja Pak, mencari ma'isyah buat keluarganya, dicabut sama Allah. Maka buat Bapak Burhan, sabar ya. Ikhlasnya ini, ikhlasnya. Ya, karena kata Allah, kalau orang ikhlas diterima musibah Pak, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu katanya ketika mulutnya ngomong istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, saya sadar, saya mengerti bahwa apapun yang saya miliki di dunia ini, hartakah, rumahkah, termasuk keluarga saya, bahkan nyawa yang ada dalam diri kita ini adalah milik Allah. Maka kapanpun Allah pengen minta, kapanpun diambil oleh Allah, maka kita harus ikhlas dan sabar. Mudah-mudahan kalau sabar akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu. Maka kita doain biar sabar Bapak Burhan dan keluarganya. Jangan ngeluh ini, jangan. Ya. Apalagi sambil kemudian gerutu Pak. Ya Allah, anak saya masih muda. Muda nggak posisi ini? Tuan mana kira-kira ini, Pak Jainuddin ini? Hah? Tuan mana? Kalau buah nih matang di pohon nih, buah nih. Mangga matang di pohon. Kira-kira diambil duluan yang mana itu? Yang matang apa yang rada mau matang, Pak? Yang matang duluan. Tapi soal rumus kematian begitu apa enggak? Kalau ajal sudah sampai, udah tiba, nggak pakai milih-milih. Mudah, lagi kerja, sehat, diambil Pak. Makanya mikir buat kita, jangan-jangan besok buah kali, kan begitu ya. Mudah Pak Fauziah ini. Barangannya Ainung yakin ya Nung ya? 2008 masih sekolah di MTS Pak. Masih saya ajarin kalau nggak saya Nung ya. Rombongannya siapa? Udah pada ya? Iya. Belum sampai 30 belum? Berapa lo? 17? Belum 30 Pak, masih muda. Ya Allah, harusnya lagi begini, usia begini coba, lagi produktif Pak. Ya, tapi qadarullah, karena ketentuan Allah, ya sudah, kita terima saja. Mudah-mudahan sabar dan ikhlas ya. Ya. Maka pelajarannya buat kita dan keluarga, ikhlas ya. Karena insya Allah kalau ikhlas, mudah-mudahan almarhumah di alam barzahnya mendapatkan keberkahan alam kubur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Pak, boleh jadi yang mengeluh ini sebetulnya bukan Bapak Burhan saja. Kalau ada orang yang ngeluh, ya Allah anak saya lagi sehat-sehatnya, lagi produktif-produktifnya, kenapa dipanggil ya Allah? Orang lagi sibuk membangun masa depan buat keluarganya, kenapa engkau dipanggil ya Allah dia duluan? Padahal ada banyak yang tua-tua yang udah sakit-sakitan, kok kagak dipanggil-panggil? Jangan begitu, udah bagiannya ya. Bab katanya Pak, mukadzibun bil qadri itu salah satu perbuatan yang begitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita juga banyak di sini yang begitu tuh. Ya. Salah satu
la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamati sarfan wala adlan, kata Rasulullah. Ada 3 golongan, Pak, yang nanti pada hari kiamat la yaqbalullahu minhum, kagak diterima tuh amal ibadahnya yang dia kerjain selama hidupnya, sarfan wala adlan, baik itu amal ibadah wajibnya maupun amal ibadah sunatnya yang dia kerjain selama hidupnya, habis semuanya ditolak di hadapan Allah. Apa salah satunya? Mukadzibun bil qadri, orang-orang yang selalu mengingkari atau membohongi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan, makanya kalau lagi susah jangan ngeluh mulu, Pak. Kadang-kadang kita juga ada, ini bukan bab kematian doang. Ya Allah, saya udah sujud siang malam, udah bangun, udah rajin jamaah, udah banyak sodako, masih aja susah ya Allah. Sementara yang kagak sembahyang kaya ya Allah. Ada yang ngomong gitu kan gitu? Hati-hati, jangan begitu, udah syukurin aja. Bener apa kagak? Udah terima aja, jangan pakai repot. Bab kalau kita ngingkari takdir Allah repot, ntar kita kagak ridho sama Allah berarti. Ya. Biarin aja. Kaya kagak sembahyang, liatin aja, Bang. Iya. Lah bukan kita yang ngomong. Itu kalau kita ngaji hikamnya, bukan hikamnya Ibnu Athaillah ya. Satu lagi hikamnya pengarang Ratibul Haddad, Imam Haddad tuh kitabnya hikam juga, dia bilang man ta'asyarat lahu matalibuhul ukhrawiyah wa tayassarat lahu matalibuhud dunyawiyah. Kalau entum lihat ada orang di dunia ama urusan akhirat itu dia ribet banget, males banget tuh. Ibadah kagak, sembahyang kagak, ngaji kagak, tahlil kagak, udah malas banget sama urusan dunia. Tayassarat lahu matalibud dunyawiyah, tapi urusan dunianya lancar banget, Pak. Pengen ngomong lagi, gue sembahyang aja kagak, duit gue banyak gitu. Lu sujud miskin juga, biarin aja udah. Kata Imam Haddad, man ta'asyarat lahu matalibul ukhrawiyah. Kalau ada orang yang urusan akhiratnya dibuat susah tuh, malas dia ibadah sama Allah, tayassarat matalibud dunyawiyah, tapi urusan dunia lancar banget. Bastashhadu, maka saksikan olehmu bahwa minal mustadrijin, sesungguhnya orang itu lagi diistidrajin sama Allah. Tahu nggak istidraj, Mak? Saya stadrijuhum wa hum la ya'lamun. Lagi diambulin tuh sama Allah. Sombong dah lu sama usaha lu, bangga dah lu di hadapan orang-orang yang lain padahal kagak ibadah. Lagi diulur bang itu ibarat layangan, putus di atas, besok nyangsang di tiang listrik tuh yang begitu tuh. Iya, makanya jangan suka udah terima aja. Yang penting bersyukur sama Allah. Alaikum bisyukri fa inna syukra yazidu alaikum ni'am, kata beliau. Udah syukur aja, jangan sibuk membandingin takdir Allah satu dengan yang lainnya. Syukur itu kunci, insya Allah kita akan semakin ditambahkan nikmat kita. Maka buat kita dan buat sahibul huzur, jangan sekali-kali mendustakan, protes dengan takdir Allah yang sudah diberikan. Ikhlas ya semuanya ya. Saudaranya ikhlas ya. Orang tuanya ridho ya. Insya Allah kalau ridho, jalan ke surganya gampang. Apalagi lakinya, ada nggak lakinya nih? Hah? Lagi kerja di belakang, siapa lakinya? Nungguin lakinya maksudnya begitu? Kan main dah. Perempuan mana saja Pak meninggal dunia asal dia muslimah mukminah, ya dia jaga ibadahnya tuh suaminya ridho, kata Rasulullah bakal mudah masuk surganya. Maka biar ridho keluarga dan suaminya. Dah ini buat sahibul bait atau sahibul huzan, ikhlasin kepergian almarhumah, doain kasih ridho, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Lalu buat kita apa Bang hikmahnya Bang? Ini kita sering banget kumpul di majlis kematian kan ya, Bang Rokib ya. Sering banget kita datang majlis kematian ini tahlil, kita hitung 7 kali. 7 kali 7 49 hari. Rata-rata kita datang 1-2 hari kan. Ya. Pulang dari tahlil kita mikir nggak sih Pak? Bang,
Pulang dari majelis kematian kita kadang suka mikir apakah gak sih? Ya Allah, almarhumah Fauziah ya. Ini orang yang masih muda, udah dipanggil sama Allah. Jangan-jangan besok saya, ya Allah. Ada yang mikir begitu apa kagak? Emang apa? Dia. Udah, tahlil mah tahlil aja begitu ya. Datang mah datang aja udah ya. Emang apa bang kagak tahlil? Gua malu sama guru kalau datang. Besok kalau mau mati datengin lagi begitu tuh. Iya. Guru mah mau mati mau kagak juga ada perlu didatengin bang. Benar apa kagak? Biar kata lu pada marah, pada sombong juga agak begitu aturannya. Ya. Pulang dari sini mikir bang. Kan sering banget dinasihati sama guru kita tuh. MC sering bilang kafa bil mauti wa'izo. Gitu kan ya. Udah cukup dari kematian ambil jadi nasihat. Apa maksudnya? Pulang dari sini kita mikir. Jangan ditanyain besok siapa lagi yang mati ya tapi jangan. Pulang dari sini mikir. Apa yang kita pikirin? Ya Allah, kata Bang Uki, ya Allah, gitu kan ya. Kalau gua mati amal apa yang gua bawa? Mikirin nggak tuh? Kalau gua mati gua belum taubat ini. Kalau gua mati gua belum rajin jamaah ini. Kalau gua mati, ya Allah, belum ini belum itu. Itu yang dipikirin tuh bang pulang dari sini. Jangan lenggang kangkung doang. Tahu lenggang kangkung? Iya. Besek bawa otak kosong begitu maksudnya. Iya. Pikirin di rumah. Ya Allah, mudah-mudahan saya tambah rajin. Itu tuh poin kita dari majelis kayak gini. Ambil hikmahnya. Ya. Fauziah ini masih muda, duluan. Besok kita pasti nyusul apa kagak? Pasti. Ya. Itu satu buat kita. Yang kedua, kalau ada satu kampung, satu tempat, itu banyak yang meninggal, Pak. Banyak yang meninggal dalam satu wilayah. Ya. Itu kata dalam satu hadis, sesungguhnya Allah lagi sayang sama kita. Lah kok sayang diwafatin? Aksiru zikrul mauti fama min abdin aksara zikraha illa ahyallahu qalbah. Kalau ada orang yang banyak mengingat kematian, kemudian dikasih pelajaran untuk ingat tentang kematian, dia pikirin, dia renungin tuh kemudian itu. Sesungguhnya Allah sedang sayang kepadanya. Apa yang Allah ingin berikan? Ahyallahu qalbahu. Allah pengen tuh hidupin hati kita bang. Kenapa hati kita dihidupin? Yang kemarin kagak mempan sama miskin, mungkin pakai kematian jadi mempan. Sadar maksudnya begitu? Yang kemarin kagak mempan sama nasihat, ini sama kematian jadi sadar. Yang kemarin kagak mempan diuji ini, diuji itu, tetap aja begitu kita gak berubah. Maka lewat kematian itu kita sedang dinasihatin untuk hati kita, biar hati kita hidup. Apa kalau hatinya hidup? Mudah-mudahan hidayah itu betul-betul kuat, kita bisa ikut tuh melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kan gitu ya. Apa sih modal yang bakal kita bawa kalau kita mati, Bang? Apaan yang bakal kita bawa? Apaan? Amal? Hafal banget ini ya? Apa amal ibadah salah satunya? Sholatnya dia? Tahu kan ya? Rajin apa kagak teman? Itu PR kita bang. Kita tahu, cuman kita kagak mau ngerja. Tuh, kan malaikat gedek banget itu pak, mungkar nakir pak. Iya. Lu tahu tapi lu nggak kerjain. Kalau kagak tahu mungkin wajar kali ya. Tapi lu tahu lu males. Lu tahu lu sedang. Tuh kadang-kadang bagetnya kita. Jadi Allah pengen hidupin hati kita biar kita tambah rajin, tambah bener jadi orang. Ya Allah, guru apa sih amalan yang kira-kira bikin saya diampunin Allah masuk surga? Banyak. Men kalau kita ngaji pak, kita ngaji. Pernah dengar kagak riwayat? Man hafadha isnai asrata raka'atan fi kulli yawmin wa laylatin buniyallahu lahu baitan fil jannah. Boleh dibaca banallahu atau buniyallahu. Siapa orang yang setiap hari nih kulla yaumin wa lailah, berarti setiap hari itu dia jaga 12 rakaat pak,
Maka kalau istiqomah dia jaga 12 rakaat ini, sebelum dia meninggal dunia kata Rasulullah bakal dibangunin istana rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengen apa kayak ini? Pertanyaannya, 12 rakaat ini salat apa, Guru? Kalau salat wajib sehari semalam berapa rakaat, Pak? 17. Kurang berapa, Mas? 5. Salat dua paling banyak berapa rakaat salat dua? 8 kadang-kadang ya. Ada yang sampai 12 tapi rata-rata 8. Salat apa ini ternyata? Begitu kita kaji, Pak, ternyata salat sunnah qobliyah ba'diyah, Pak. Tuh. Ini kalau saya tanya nih. Yang paling mantap itu salat apa qobliyahnya? Salat apa? Yang kata Nabi, rakaata minal fajr, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih utama, lebih mulia, lebih baik dari dunia beserta isinya. Pertanyaan saya, kalau antum ketinggalan sholat qobliyah subuh karena datang udah telat, antum kerjaan lagi nggak tuh qobliyah subuhnya? Memang apa kagak? Kelewat. Emang apa kelewat? Ada hadis lagi mengatakan, man hafaza arba'a raka'atin qabla zuhri. Ya, siapa orang yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, Pak? Bara'atullah minan nar. Allah akan bebaskan orang itu dari siksa api neraka. 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur. Pertanyaan saya, kalau antum ketinggalan qobliyah zuhur, langsung sholat zuhur dikerjain nggak qobliyah zuhurnya? Emang apa kagak? Udah sholat, udah habis gitu Bang Tobi gitu. Main dah. Ini dari ilmu dari mana ini ngamalin ini? Hadis yang ketiga. Rahimallahu man shalla arba'an ya qablal asri. Allah akan selalu merahmati buat orang-orang yang mengerjakan salat 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum asar tuh. Tiap hari dia kerjain bakal dirahmati, disayang sama Allah. Pertanyaan saya yang ketiga, kalau ketinggalan qobliyah asar karena datang udah sholat asar, dikerjain apa kagak? Kagak mulu ini. Ya Allah. Emang apa kagak? Ketinggalan. Emang udah habis waktunya begitu. Bang, tolong dicatat Bang, tolong Bang. Waktu sholat qobliyah sama ba'diyah itu habisnya bareng sama waktu sholat wajibnya. Yang beda cuma setarnya aja. Kalau qobliyah setarnya, begitu datang waktu sholat, azan subuh berkumandang, Pak Zainuddin azan subuh, berarti saat azan subuh, qobliyah subuh itu udah boleh dilakukan. Kapan berakhirnya? Sampai waktu subuh itu habis, berarti qobliyah subuh itu habis. Jadi kalau antum ketinggalan, ya Allah, saya mau sholat fajar atau 2 rakaat subuh, ternyata udah komat, ambil lagi habis subuh, kerjain. Tuh, begitu. Nyampe udah asar, ya Allah udah komat ini. Saya ketinggalan ini qobliyah asar, habis asar kerjain. Qobliyah asar bukan ba'diyah ya. Sebab subuh sama asar kagak ada Zuhur juga begitu kalau bisa. Sebab waktu qobliyah sama ba'diyah itu berakhir saat waktu sholat wajibnya itu habis. Cuman bedanya kalau qobliyah ketika datang waktu sholat azan, kalau ba'diyah habis sholat baru dikerjain. Jangan terbalik gini, ngerjainnya qobliyah dulu baru jadi cicil nggak apa-apa, boleh, bisa ya. Mau apa kagak ini? 12 rakaat tiap hari kita jaga, langsung disiapin Pak istana di surga sama Allah. Ya, kapan lagi coba? Ya. Hidup kita tinggal berapa tahun lagi ini? Ya? Ngapa itu ngomong pada di belakang? Iya. Emang apa? Iya. Iya berarti suruh ngaji lagi Bang tuh orangnya. Begitu kan repot amat ya? Itu aja udah. Jangan pakai berantem. Ntar babnya panjang babnya itu. Al-awqatul lati khamsatu, kan ada khamsatu awqatin. Ya, tukrahu fi shalah, 5 waktu yang diharamkan salat. Habis subuh, habis asar, gitu kan ada ya? Tapi Pak, illa salatun laha sababun, kecuali salat-salat yang punya sebab apa? Imma mutaqaddimun wa imma
Qarin ya. Ada sebab yang mendahului dan ada sebab yang membarengi. Kalau dua sebab ini sholatnya boleh habis subuh sholat. Kecuali sholatnya membelakangi. Ini maksud membelakangi saya begini nih. Ini kebiasaan. Yang pernah haji umrah misalnya, mohon maaf. Haji Yakin kemarin masuk Raudhah jam berapa lu Ji? Habis asar. Habis asar. Di Raudhah sholat ya habis asar. Sholat, dosa baru pahala dia Pak? Dosa Bang. Lah kalau sholat mutlak dikerjain bagaimana coba? Kan tadi repot kan? Yang kagak boleh sholat sholat aja udah kita habis asar, malah di samping makam Rasul lagi teman ya. Kata Nabi, bujuk yang orang mana ini siapa yang ngajarin? Habis asar dia sholat mutlak di situ. Tuh, hati. Ya. Tapi kalau asbabnya mutakwaddim nggak ada masalah Bang. Habis asar kita pulang tuh, dompet ketinggalan di masjid, ada duitnya 1 juta Bang. Balik apa kagak gitu? Emang apa balik? Bukan karena Allah kan ya? Karena apa tadi? Duitnya tuh, nyamuk masuk kaki kita. Ya Allah, iya inget ini. Gua masuk masjid ya. Gara-gara masuk masjid, gua sholat dah tuh yang namanya apa? Sholat tahiyatul masjid. Mau habis asar, mau habis subuh, boleh. Kenapa? Sebabnya mendahului. Sebab masuk masjid, jadi sholat tahiyatul masjid. Boleh apa kagak? Banyak banget itu sebabnya. Iya, ntar dah dibahas sama guru kita kalau kita ngaji. Iya, ini mah dikit aja biar motivasi. 12 rakaat kita kerjain tuh, biar kita dibangunin istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama kematian itu nasihat, yang kedua persiapan bekal kita kudu banyak. Ya. Terakhir. Kalau besok kita mati Bang, pertanyaan saya, kalau besok kita mati, jujur nih jawab ya. Jujur ini, pakai hati jawabnya, bukan ngarang-ngarang gitu. Kalau besok, umpama besok betulan mati ini, kalau ngandelin amal abang kira-kira masuk surga apa neraka Bang? Bibti kan? Oh sulit. Main masih nawar juga dia. Pintar juga malaikat ya, kerjain bibti nih. Kita bilang jujur. Umpama kita mati tuh dipanggil sama Allah duluan. Pakai amal kita yang sekarang, romannya kita di surga apa di neraka? Emang apa di neraka Bang? Hah? Emang apa di neraka? Apa tuh? Ya Allah saya banyak dosa, begitu kan ya? Ya Allah saya banyak maksiat, ya Allah saya pasti ini begini begitu. Kalau ngitung amal saya ya Allah, agak pantas saya ini masuk surga. Itu kayak saya ini Abu Nawas itu kan ya? Ilahi lastunil firdaus, apa tuh? Terus wala aqwa ala. Coba deh pikirin tuh saya. Ilahi lastunil firdaus ya Allah. Ya Allah, kalau mikir diri saya, amal saya, model potongan saya, agak pantas banget saya masuk surga, apalagi surga Firdaus, kan begitu ya? Agak pantas saya masuk surga, apalagi Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi ya Allah, andai saya masuk neraka, saya kagak kuat, saya kagak bisa. Kata malaikat, jadi lu mau kemana Bang sebenarnya? Kan begitu kan ya? Bingung malaikat gitu. Ya Abu Nawas kan ya? Saya ini kan begitu. Kagak pantas surga, tapi lu pengennya apa? Kagak mau masuk neraka. Jadi di mana ini kira-kira adanya? Samping surga ada guru begitu ya? Kagak ada Pak. Iya. Kalau di rumah ada sampingnya. Nah itu potensi Pak. Itu hidayah tuh dari Allah tuh, petunjuk. Apa artinya? Kita sadar sama diri kita kan ya? Ya Allah, iya. Saya kagak pantas jadi penghuni surga. Ya Allah, saya ahli maksiat. Ya Allah saya pendosa, begitu banyak dosa yang saya lakukan ya Allah dalam hidup ini. Pertanyaannya, kenapa kita nggak bisa bergerak untuk memperbaiki diri? Apa yang menyebabkan kita? Karena tidak ada taufik yang Allah berikan kepada kita, karena kita kagak mau menjemputnya Bang. Jangan mikirin muda, mulu muda, ya.
Tuh kalau kita ngaji Irsadul Ibad Syekh Zainuddin Al-Maribari yang ngarang Fathul Mu'in juga tuh. Ya, ada satu dialog yang ketika disebutkan syairnya itu bagus, Pak. Ketika malaikat maut datang mengunjungi salah satu rasul Nabi Allah namanya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub dikunjungi sama malaikat maut, Pak. Nabi dikunjungi malaikat maut. Itu mau dibukain pintu. Takut juga dia. Emang apa? Nah, malaikat maut. Kalau bos yang datang gimana kira-kira? Kita bukain ini ya. Ini malaikat maut, Pak, yang datang. Ditutup tuh pintu, kata malaikat, "Zurtu ilaika li ziyarati." Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, saya datang cuma pengen ketemu orang-orang soleh Nabi Allah kayak dirimu. Bukan pengen nyambut ruh, bukan. Dibukain sama Nabi, ya udah duduk kita ngobrol ngopi. Begitu kira-kira. Begitu mau pamit tuh malaikat mau dipesan banget, Pak, sama Nabi Yakub. Bang, bahasa kita nih, jangan lu cari di kitab, Bang, ada kagak? Gue bergampang aja ngomongnya begitu. Bang, ayo cuman mesen nanti kalau abang datang yang kedua kali buat nyambut ruh saya, pesen ayo cuman satu. Kabarin. Kan begitu ya? Kasih tahu biar saya bisa siap. Kasih tahu. Kalau kagak bisa ngomong, ya pakai WA. Begitu kira-kira kan ya? Kalau nggak miss call dah. Kata malaikat maut, beres sudah. Gitu kan. Biasa, Pak. Pesan itu kalau baru satu hari kan dipikirin tuh ya. Sama kayak kita nih, ntar bulan juga mikir kan ya. Ya Allah, besok mudah-mudahan gue panjang umur, bisa berubah. Seminggu mah hilang aja udah gitu. Ya kan begitu kan ya. Makanya biar istiqomah ingat ini. Itu 1 minggu berlalu ditungguin kagak datang nih malaikat maut. 1 bulan kagak datang, 2 bulan gak datang, sampai setahun, Pak. Wah, kayaknya gua panjang umur ini udah. Kan begitu kan ya? Kagak datang buat tungguin. Sampai datang satu waktu, Pak, malaikat maut datang untuk menunaikan tugasnya mencabut ruhnya. Itu diprotes sama sama Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Ya Allah, Bang, gue udah pesen banget sama lu. Dulu pada saat mau nyabut tuh gue bilangin, kirim pesen, pelit banget lu sama WA. Begitu kan ya? Ini main cabut aja. Kan udah kita pesen dulu kesepakatannya. Apa kata malaikat? Loh, gue udah banyak banget ngirim pesen sama lu. Masa iya? Apa? Dalam satu syair disebutkan, Madad dahru wal ayyam. Ente pikirin tuh, masa, tahun, bulan sudah berlalu, hari sudah berganti, ya kan? Tetapi apa? Wazanbu hasil. Ente cuma banyak berbuat dosa. Apalagi kata syairnya itu, Waja'a rasulul mauti, dan sesungguhnya pesan-pesan kematian itu udah disampaikan tuh sama Allah. Sementara hati ente lalai sama urusan-urusan yang kagak penting buat urusan akhirat ente. Apa contohnya? Kata malaikat maut, Bang, ingat nggak dulu lagi ketemu rambutnya ubannya sedikit, sekarang ubannya udah banyak. Itu pesan kematian dari Allah buat ente siap-siap. Ini ada mulai ada ubannya nggak kira-kira sini? Banyak udah. Hati-hati itu. Pak Zainuddin tenang aja pokoknya, panjang umur kita lagi. Itu kata malaikat, iya juga ya. Apa disampaikan lagi, Bang? Coba lihat dulu mata lu tuh. Kalau melihat sesuatu jauh aja kelihatan. Sekarang mata udah pada minus, udah pada rapuh. Quran aja udah pada terbang kalau dibaca. Benar apa kagak? Lah saya aja udah plus, Pak. Baca Quran udah goyang-goyang begitu. Ya. Tapi kalau nyingap masih kelihatan, Bang Uki. Tutup saji maksudnya. Lu otak kemana mulu sih ya? Main dah. Tutup saji maksudnya. Kalau makan masih kelihatan itu tempe kan begitu ya. Itu bukan kemana-mana. Kan main dah. Ngeri kalau ngomong sama beliau udah. Tuh mata dulu tajam banget. Sekarang udah mulai rabun. Ya Allah. Itu tanda dari Allah. Hati-hati. Itu urat udah pada asem. Ada kagak sekarang ya? Ada. Yang duduk pada pegel gitu. Ada juga udah. Tanda itu.
darah udah pada naik, darah tinggi itu, lambe kencing manis ada nggak? Ada, hati-hati itu. Tapi kencingnya masih pada bau pesing ya kira-kira? Masih? Ya, berarti masih sehat bang. Iya, coba aja besok pagi lu tes kira-kira. Iya. Ya. Itu tanda kata malaikat. Artinya apa? Dulu tubuh yang kuat sekarang udah mulai kurang. Dulu udah sempurna sekarang udah mulai berkurang. Itu tanda. Maka kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Emang kagak memperhatiin itu? Allah udah kirim tanda-tanda kematian dalam bentuk tubuhmu yang dulu kau banggakan, yang dulu kau begitu idolakan. Sekarang sudah banyak kekurangan dan perubahan. Tanda Rasulul Maut itu sudah dikirim sama Allah. Nah ini udah banyak sama kita. Hidayah kita sadar betul kita pendosa. Ayo deh kita mulai bergerak dengan penuh kesadaran. Datang kepada Allah. Ya Allah, dosa saya memang banyak. Dosa saya sebesar gunung, tetapi ampunanmu seluas samudra. Benar kan ya? Jangan anggap kecil bab dosa bang. Cuma segitu buruk, ntar jual barang minta selesai. Jangan. La saghair ma'al istimrar, wala kabair ma'al istighfar. Jangan anggap kecil dosa, sebab kalau continue dikerjain lama-lama jadi gede. Tapi yang dosanya banyak, sebakul misalnya, ngerasa pendosa, ya Allah, saya masih muda banyak dosa, ahli maksiat, ahli ini. Jangan merasa hina. Bisa jadi antum akan lebih mulia dari orang-orang yang membanggakan diri di hadapan Allah. Benar apa kagak? Kalau tobatnya taubatan nasuha. Ini baju casing doang pak, benar apa kagak? Casing doang nih baju. Kenapa? Orang masih dilihat mulia karena satu nikmat yang Allah berikan, kata Sayyidina Ali, satrul aurah, karena Allah masih mengunci, menutupi aib-aib kita. Andai itu dibuka semuanya, repot kita ini. Ya, makanya buat yang masih malas, jangan khawatir, ampunan dan hidayah Allah masih luas. Cuman buat yang sudah rajin dan istiqomah, tetap istiqomah, jaga hati, jangan sampai digoda oleh setan menjadi sombong, merasa mulia dan sebagainya. Betul apa kagak? Kita sama-sama doa, ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa bertobat dengan taubatan nasuha. Allah jaga ibadah kita agar penuh dilandasi dengan keikhlasan, jauh dari segala sifat ria, sum'ah, ujub dan sebagainya. Amin ya Rabbal. Ya, pulang dari sini ayo sama-sama. Saya bukan lagi ngajarin, bukan pak, lagi ngingetin diri sendiri, begitu aja ya. Kalau ada yang baik, ayo sama-sama kita kerjain. Najih, besok sama-sama kita subuh ke masjid ya Ji. Amin ya Rabbal. Itu. Sama-sama, bukan karena merasa paling hebat dan merasa paling mulia, enggak. Karena pengen sama-sama kita dapat hidayah, diampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir kita baca suratul Fatihah buat almarhumah Dia Fauziah binti Bapak Burhanuddin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anaknya ya Allah yang masih kecil-kecil mudah-mudahan dijaga ya Allah. Orang tuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa merawat anak-anaknya. Kita juga berdoa mudah-mudahan ya Allah kita diampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita, dan Allah jaga hati kita agar tidak menjadi manusia yang sombong di hadapan Allah dan di hadapan manusia dengan amal kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir mewakili sahibul bait Bapak Burhan dan Ibu Kholilah, Pak, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru, tokoh masyarakat, pejabat wilayah dan juga jamaah saudara yang lainnya yang sudah hadir membantu baik secara materi maupun non materi, baik itu dari malam pertama sampai terakhir. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf kalau mungkin tempat pelayanan kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tapi khusus juga Al-Fakir Pak yang terlalu banyak bicara, kalau ada kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adallahu wa'alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau senantiasa mendatangkan manfaat buat kita semuanya, untuk sama-sama kita mempersiapkan kematian, dan cukup kematian itu buat nasihat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah tahdir rahimakumullah, sebelum doa terakhir dan penutup, pertama mewakili Majelis Ta'lim Al-Huda, kami mengundang bahwa malam Jumat besok pengajian di kediaman Bapak Sapiih RT 10. Untuk selanjutnya doa penutup yang akan dipimpin oleh Manda Ustadz Haji Ahmad Jain MPD. Sebelum doa, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar